Dari pengalaman saya mengawal kasus Novel Baswedan, saya juga paham bahwa polisi kita tuh sebenarnya bagus juga dalam hal investigasi seperti ini. Tapi yang sering membentur tembok adalah tembok politik. Dan kita tahu konstelasi elit yang seperti sekarang ini membuat kita bisa membaca bahwa kenapa polisi berhenti. Kita tahu 4 orang inisialnya ini, kami punya fotonya, kami tahu mereka bergerak kemana saja, detail sekali. Dan saya tahu persis data dari polisi itu bisa di-match langsung dengan NIK kita. Tapi kan belum diapa-apain nih oleh polisi. Kenapa? Dan tidak lama sehari kemudian muncul keterangan dari TNI. Kenapa? Itu semua membuat kita semua bisa menyimpulkan bahwa penyelidikan dan penyidikan kasus Andri Yunus ini membentur tembok politik. Siapa yang bisa memecah tembok politik? Sesungguhnya presiden. Buat PGPS-nya terang seterang mungkin, gak ada yang bisa klaim polisi aja deh. Oh enggak udah tangkap sama TNI. Karena kalau masuk peradilan militer, ibu dan bapak, penyidiknya militer, kemudian nanti penuntutnya auditor militer, hakimnya nanti juga militer, jangan-jangan menjadi tidak terang. Lagi-lagi nanti yang akan kena adalah orang-orang di bawah yang nanti tinggal dikompensasi saja setelah kena beberapa tahun, seperti tim Mawar hari ini yang sudah menduduki jabatan-jabatan penting di negara ini. Apa yang terjadi pada Andri Yunus ini kan bukan sesuatu yang baru. Saya ingin mengajak kita semua mengaitkannya dengan 2 hal. Pertama, apa saja yang sedang dikerjakan oleh Andri, dan kedua, teror apa saja yang sudah dilakukan pada banyak sekali aktivis bahkan influencer pada 1,5 tahun terakhir ini. Bahkan kita bisa hitung mulai dari pengiriman kepala babi kepada teman-teman bocor alus politik, terutama Cica ya, Francisca. Jadi kita lihat kalau sebenarnya apa yang sudah dilakukan Andri. Kemarin saya ingat ada sebuah diskusi dengan kawan-kawan mahasiswa kelompok Cipayung kemarin tuh sore, diskusi kecil aja. Ada yang bertanya, "Kenapa Andri ya Mbak ya? Kenapa?" Nah saya ingatkan pada mereka, teman-teman coba buka, sekarang sudah disiarkan ya, kemarin sudah disiarkan, untuk mengenal lebih jauh siapa itu Andri. Maksudnya tentu saja untuk menginspirasi sekaligus untuk memberikan catatan yang bahkan bukan catatan kaki, tapi kita tebalkan bahwa yang dilakukan oleh Andri dan kawan-kawan Kontras itu ironisnya, ibu dan bapak sekalian, kawan-kawan, tanggal 20 Maret nanti dia akan berulang tahun. Yang ke-28, sama umurnya dengan Andri, 28, karena Andri juga lahirnya tahun 98. Nah, yang dilakukan oleh Andri dan kawan-kawan Kontras dan seperti Isnur juga dan kawan-kawan YLBHI dan banyak lagi organisasi yang bergerak di bidang HAM, adalah hal-hal yang sangat tekun, banyak sekali di balik layar. Jadi bukan model orang yang hanya mengkritik di media sosial. Kritik di media sosial tetap penting. Tapi bayangkan ada kawan-kawan ini seperti Andri yang dia pasti akan menjadi top of mind kalau kita memikirkan soal RUU TNI, karena ingat tahun lalu juga menjelang ulang tahun Kontras itu Andri membongkar atau mendobrak ruang sidang, ruang hotel sebenarnya di Hotel Fairmont di Jakarta yang dijadikan tempat sidang oleh DPR RI untuk membahas RUU TNI. Ya waktu itu viral sekali. Tapi tidak hanya di situ, ia juga menjadi pemohon, ada juga dia menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi untuk perkara-perkara judicial review RUU TNI, formil material, juga Undang-Undang Peradilan Militer yang nanti perlu kita bahas juga. Makin terasa pentingnya perombakan konsep peradilan militer ini dalam kasus seperti kasusnya Andri ini. Dia juga bagian dari Komisi Pencari Fakta Agustus 2025. Komisi ini didirikan oleh kawan-kawan organisasi masyarakat sipil karena negara tidak kunjung melakukannya. Jadi Kontras, LBH Jakarta, YLBHI membuat Komisi Pencari Fakta ini. Kalau ibu dan bapak belum lihat, silakan download gratis tentu saja di websitenya YLBHI, dan di situ terang sekali siapa yang melakukan itu. Apa saja indikasi-indikasinya pada Agustus 2025 dan kriminalisasi yang dilakukan terhadap kawan-kawan aktivis. 703 anak-anak muda semua yang dikriminalkan mengalami proses di pengadilan di seluruh Indonesia. 703. Awalnya ditangkap 6 ribuan. Nah ini semua diungkapkan oleh Andri secara keras karena dia salah satu tim investigasinya, jadi tentu saja mereka semua punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada publik. Jadi satu itu kita mesti lihat rangkaiannya. Dan saya kira ibu dan bapak sudah bisa terang melihat ini institusi mana yang mungkin merasa
terserang karena aktivitas itu. TNI jelas. Kemudian yang kedua, kita juga mesti melihat, mmm, teror-teror yang sudah dilakukan terhadap para aktivis dan memang, Ibu dan Bapak sekalian, makanya ada deklarasi tentang human rights defender kalau di level internasional. Tapi saya untuk memberikan konteks bahwa human rights defender itu memang seringkali mendapat tekanan. Nah itu poinnya dari, deklarasi ini. Nah tekanannya itu pada umumnya adalah satu, serangan fisik dan teror, bukan hanya fisik seperti yang dialami oleh Andre Yunus, tapi juga teror kayak kepala babi, dikirim bangkai ayam, dilempar bom molotov, rumahnya dijedoni, eee, dan seterusnya. Yang sekarang juga sedang menjadi atau sering kali dilakukan, serangan digital, tidak hanya menakut-nakuti melalui direct message, tapi juga doxing, hacking ya, pengambil alihan akun dan lain sebagainya. Nah yang ketiga adalah kriminalisasi. Ini yang sudah dialami oleh kawan-kawan kita setidaknya 703 orang, pasca Agustus 2025. Nah ini yang mesti kita jadikan konteks. Sehingga kita perlu baca memang apa yang terjadi hari ini adalah serangan terhadap hak konstitusional warga yang dalam pasal 28E ayat 3, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 jelas dikatakan kebebasan berpendapat itu hak setiap orang tidak ada kecualinya. Nah, tapi kan kalau kita lihat dari pola-pola serangan terhadap pembela hak asasi manusia 3 tadi ya, digital, hukum, dan fisik dan teror, kita bisa lihat bahwa fisik dan, maksud saya kriminalisasi itu kan hanya bisa dilakukan oleh institusi penegakan hukum. Ya, terlepas dari dibaliknya ada apa, perintah siapa, dan lain sebagainya, oke. Tapi secara prosedural ada di tangan penegak hukum. Tapi memang ada bagian yang sangat sulit untuk dilacak, seakan-akan gelap sekali. Fisik yang serangan fisik dan teror tadi, kepala babi, bom molotov, sampai penyiraman air keras. Nah, kemarin terus terang saja, kita semua saya kira sudah lihat, konferensi pers dari Polda Metro Jaya yang menjelaskan dengan sangat-sangat rinci, saya kira baik ya, perlu diapresiasi. Ketika tidak bagus kita kritik, tapi ketika menunjukkan progres yang baik perlu juga kita apresiasi. Waktu menerangkan progres penyidikan atau penyelidikan sebenarnya sudah cukup jelas tuh, bahkan saya sampai mencatat ya karena tentu saja saya mengikuti betul kasus ini. Misalnya dikatakan ada 2.610 rekaman dari 86 lokasi kamera sampai akhirnya dapat 4 nama. Nah, jadi tapi yang unik adalah kalau Ibu dan Bapak perhatikan dalam konferensi pers itu, Polda Metro Jaya sampai menjelaskan setelah serangan 4 orang itu kemana saja. Ada yang ke Kalibata, ada yang kemana-kemana. Silakan nanti tonton sendiri. Tapi berhenti di situ. Tidak ada keterangan langsung ini siapa, kecuali bahwa dikatakan ini semua terorganisir rapi. Tapi belum ada satu kata siapa yang melakukan. Jadi kemarin saya masih ragu-ragu karena saya punya kesimpulan dari aktivitas Andri, dari semua yang terjadi. Tadi kesimpulan saya ada yang secara legal bisa ada tangan legalnya misalnya kepolisian, tapi ada yang tidak bisa melakukan tangan legal secara langsung. Kemudian hari ini seperti kita semua tahu, ternyata kemudian ada konferensi pers juga dari, Mabes TNI dan disitulah kemudian kita bisa membaca bahwa, kita tidak perlu juga terlalu menyembunyikan kata-kata, kelihatan jelas, pihak TNI pun sudah merasa perlu untuk ikut campur, maksudnya ikut dalam tahap pemeriksaan ini sampai mereka umumkan ada 2 sudah yang ditahan. Karena saya penasaran Ibu Bapak coba perhatikan, yang ditahan oleh TNI inisialnya ya, NDP, SL, BHW, S. Saya balik lagi kayaknya kemarin bukan itu inisialnya yang diumumkan oleh Polda Metro Jaya dan memang bukan. Tak lama Polda Metro Jaya merilis polisi nih, jadi seperti berbalas konpres ya, agak unik nih saya kira kita juga mesti baca sebagai situasi politik. Polisi kemudian merilis sebuah foto mereka jelas bilang kalau yang ini bukan hasil AI. Kami tahu orang ini inisialnya adalah BHC dan MAK. Beda dengan
yang diumumkan oleh TNI. TNI tadi NDP, SL, BHW, S. Nah, saya nggak tahu ini hanya inisial ya, karena saya tidak tahu persisnya namanya. Tapi saya kira saya langsung merasa, mengapa kemudian Polri perlu merilis tadi yang, bukan hasil AI tapi foto 2 orang itu. Barangkali untuk memastikan bahwa yang ditahan oleh TNI bukan, orang-orang yang berbeda. Ya memastikan tentu saja ada bagian-bagian secara politik yang sulit sekali untuk ditembus, sehingga publiklah, kitalah yang harus menjadi matanya Andri. Karena mata Andri sudah diganti korneanya dengan sebuah membran dan kita sekarang semua harus menjadi mata Andri. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, repotnya memang kalau misalnya dibawa ke, apa namanya, struktur peradilan militer, maka kita akan ketemu banyak sekali persoalan seperti yang dialami dulu misalnya mari kita gunakan referensi salah satunya adalah penculikan. Dan kita semua tahu karena ini kasus hukum, bukan rumor, bukan gosip, bahwa, yang sudah diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan Perwira yaitu Prabowo Subianto sekarang menjadi presiden. Nah tapi tim mawar itu semuanya kemudian juga sekarang sudah kembali menjabat di sana sini komisaris dan lain sebagainya. Kita semua paham juga situasi itu. Apakah kita mau seperti itu lagi? Tentu saja tidak, karena dampaknya terasa sekarang. Terjadilah apa yang juga oleh Andri dibahas terutama dalam satu podcast yang ia lakukan persis sebelum ia disiram, eee, air keras itu, podcast-nya sudah disiarkan sekarang kalau Ibu dan Bapak tertarik boleh dibuka, podcast-nya YLBHI, judulnya adalah remiliterisasi. Itu yang terjadi ketika ternyata pelaku-pelaku dari kejahatan HAM berat tidak diusut tuntas. Remilitarisasi dari sebuah, eee, kejahatan yang ternyata memang sudah terang dilakukan, sudah ketemu waktu itu Prabowo Subianto, ada tim mawar dan seterusnya, tapi tidak tuntas. Akhirnya inilah yang hari ini terjadi. Nah jadi kita mesti buka, Ibu dan Bapak sekalian, ada satu argumen yang menarik, pasal 170 KUHP kita yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang baru nih, saya buka, tidak lagi bicara yang lama. KUHP itu kan sering kita kritik, tapi saya selalu tadi ya, fair. Ketika baik kita apresiasi, tidak baik kita kritik. Fokusnya substansi, bukan orang, bukan juga undang-undangnya secara, keseluruhan secara simbolik. Nah ada yang unik dan saya kira, di pasal 170 itu kita harus ingat bahwa pasal 170 KUHP itu tentang pengadilan koneksitas. Pengadilan koneksitas itu Ibu dan Bapak sekalian adalah ketika ada tindak pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer. Kenapa pakai skema seperti itu? Karena sayangnya dalam konstitusi kita, dalam konstitusi ini jadi agak repot memang, makanya sedang diuji juga turunannya itu supaya lebih clear, sedang diujinya oleh kawan-kawan kontras di Mahkamah Konstitusi. Kita itu punya peradilan militer, tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Isnur sedikit, jadi saya tidak akan panjang di sini. Nah tapi artinya kalau masuk peradilan militer, pasal 170 itu akan mengatakan, sudah mengatakan bahwa, kalau ada koneksitas, ada sipil, ada militer, maka akan dilakukan ya akan ada apa, yang disebut koneksitas itu dikaitkan sehingga kemudian prosesnya oleh Polri bersamaan dengan oleh penyidik militer. Nah tapi saya ingin menekankan semangat dari KUHP, ini yang bagus sebenarnya. Semangatnya adalah kepentingan korban. Dalam kasus Andri kita harus lihat bahwa ini, satu jelas tindak pidana biasa. Secara prinsip meskipun undang-undang peradilan militernya belum diubah, tapi saya harus kasih catatan di undang-undang TNI sebenarnya sudah dikasih catatan sebenarnya harus diubah dari tahun 2004 itu undang-undang TNI-nya. Harusnya yang dilihat itu tindak pidananya, bukan orangnya. Karena kita ini ada prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Nggak boleh kalau pelakunya militer maka dia nggak disidangkan di pengadilan biasa. Harus dilihat tindak pidananya apa. Kalau tindak pidananya memang ada di KUHP, seperti tadi kata Isnur bukan desersi hal-hal yang memang sangat militer, maka dia harus jadi ke peradilan umum. Nah jadi kita harus tekankan itu bahwa KUHP itu jiwanya kepentingan korban. Dan dalam hal ini kasus Andri itu sangat bertentangan dengan apa yang digariskan dalam pasal 170 KUHP ayat 2. Karena ayat 2 bilang dalam hal tindak pidana
yang terdapat titik berat kerugiannya terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh peradilan militer. Kalau titik beratnya pada kepentingan militer. Saya kira kita sudah punya jawaban kalau pertanyaannya adalah, kasus Andri ada kepentingan militer tidak? Dalam kacamata negara hukum, jangan pakai kacamata militer ya Ibu dan Bapak sekalian tentu saja, kacamatanya negara hukum. Konstitusi kita pasal 1 ayat 3 bilang Indonesia ini negara hukum. Maka tidak ada kepentingan militer, yang ada adalah kepentingan demokrasi dan negara hukum. Karena Andri adalah pembela HAM. Komnas HAM nanti Mbak Anies bisa cerita, sudah memberikan status itu juga kepada Andri. Jadi sudah clear ya, bahwa ini adalah kepentingan demokrasi dan negara hukum, bukan kepentingan militer. Harusnya tetap masuk kepada peradilan umum. Persoalannya bukan tidak anti terhadap peradilan militer. Tapi ini memang tindak pidana umum yang termaktub dalam KUHP baru kita. Nah, catatan berikutnya KUHP baru kita mana yang mesti dilihat? Bukan soal kekerasan. Tapi teman-teman tim advokasi untuk demokrasi LBH Jakarta dan kawan-kawan juga sudah mengingatkan. Peristiwa ini harusnya dilihat sebagai percobaan pembunuhan terhadap Andri Yunus menggunakan air keras. Percobaan pembunuhan. Jadi bukan sekedar kekerasan dan lain sebagainya. Kenapa percobaan pembunuhan? Karena tujuan Mas Novel Baswedan juga sudah menerangkan dalam konferensi pers kami minggu lalu hari Jumat, bahwa kalau penyiraman air keras itu karena ia juga korban ya, kita semua ingat waktu itu Mas Novel, tujuannya memang untuk membunuh. Kalau disiram ke muka, karena yang kena satu mata dan kedua sangat mungkin kalau kena organ dalam, Mas Novel juga kena sampai ke hidung. Andri tidak kena sampai masuk ke hidung, hanya di kulit di luarnya. Masih ya alhamdulillah juga begitu ya, saya Jumat pagi juga ada di rumah sakit bersama kawan-kawan yang lain, saya masih sedih sekali. Andri itu by the way mahasiswa saya di Jentera, jadi memang dekat sekali juga secara personal. Jadi hari Jumat pagi itu saya masih mengucap alhamdulillah melihat nggak sampai masuk ke dalam rongga hidung, karena Mas Novel dulu masuk ke rongga hidung, jadi dia mengalami kesulitan bernafas. Nah itu tujuannya, tapi paling tidak merusak ya, mata kan berbahaya sekali. Nah jadi, itu yang juga perlu kita dorong. Nah terakhir dalam, alarm saya sudah tinggal 3 menit lagi, terakhir saya mau bilang begini, apa nih yang harus kita dorong sama-sama? Ibu dan Bapak sekalian dalam kapasitas masing-masing monggo, mangga dorong aja sama-sama, kita minta supaya dibentuklah tim gabungan pencari fakta yang diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan juga independen secara politik, yang juga bisa checks and balances. Kita bisa berikan referensinya kepada apa yang terjadi pada kasus Munir. Munir Said Tholik ya, senior yang sangat-sangat saya hormati. Dulu ketika ia dibunuh di udara, Presiden SBY membentuk TGPF. Waktu Novel Baswedan ada TGPF, tapi yang membentuk Komnas HAM. With all due respect Mbak Anies, kita hormati juga Komnas HAM, tapi kan berbeda levelnya. Saya dulu anggota untuk kasus Novel Baswedan, tapi karena saya anggota saya melihat beda, kekuatan politiknya pasti beda di bawah Komnas HAM dengan di bawah Presiden. Tembok politik ini besar sekali Ibu dan Bapak. Apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya memberikan suatu pesan kuat bahwa polisi sudah tahu ini 4 orang ini siapa. Dari pengalaman saya mengawal kasus Novel Baswedan, saya juga paham bahwa polisi kita tuh sebenarnya bagus juga dalam hal investigasi seperti ini. Tapi yang sering membentur tembok adalah tembok politik. Dan kita tahu konstelasi elit yang seperti sekarang ini yang membuat kita bisa membaca bahwa kenapa polisi berhenti di, kita tahu 4 orang inisialnya ini, kami punya fotonya, kami tahu mereka bergerak kemana saja, detail sekali. Dan saya tahu persis data dari polisi itu bisa di-match langsung dengan NIK kita sesungguhnya. Nah, tapi kan belum diapa-apain nih oleh polisi. Kenapa? Dan tidak lama sehari kemudian muncul keterangan dari KNI. Kenapa? Nah, itu semua membuat kita semua bisa menyimpulkan bahwa penyelidikan dan penyidikan kasus Andri Yunus ini membentur tembok politik. Siapa yang bisa memecah tembok politik?
sesungguhnya presiden. Ya, kita boleh setuju tidak setuju pada berbagai kebijakannya, tapi kalau berbicara hukum tata negara ujungnya ada di situ. Sehingga kita bisa refleksikan ke kasus Cak Munir, bahwa waktu itu SBY langsung membentuk keputusan presiden yang membentuk TGPF, anggotanya campur-campur, ada masyarakat sipil, ada polisi, ada TNI, dan lain sebagainya. Dengan catatan dalam Kepres itu disebutkan sebenarnya, bahwa nanti kalau laporannya sudah jadi, itu harus dilaporkan kepada publik, dan sudah jadi. Sayangnya kemudian menurut Presiden Jokowi, laporan itu hilang, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, memang kasus Munir itu bukan cerita yang indah, karena sampai hari ini orang yang disebut dalam laporan TPF tidak pernah diadili, yang diadili hanya level bawah, Polikarpus dan lain sebagainya. Tapi mari kita jadikan yang bagian pentingnya tentang bagaimana presiden harusnya bisa merespon kasus yang highly political seperti ini. Jangan lihat Andri Yunus sebagai anak berusia 28 tahun biasa-biasa saja, bukan. Ini adalah serangan. Ada upaya-upaya untuk memperbaiki negara ini. Jadi kita lihat di level itu sehingga referensi untuk membentuk TGPF itu yang harus kita dorong sama-sama. Buat TGPF-nya terang seterang mungkin, nggak ada yang bisa klaim, polisi aja deh, oh enggak udah tangkap sama TNI. Nanti apa lagi nggak tahu kita. Nanti malah nggak terang. Karena kalau masuk peradilan militer Ibu dan Bapak, penyidiknya militer, kemudian nanti penuntutnya auditor militer, hakimnya nanti juga militer, jangan-jangan menjadi tidak terang. Lagi-lagi nanti yang akan kena adalah orang-orang di bawah, yang nanti tinggal dikompensasi saja setelah kena beberapa tahun, seperti tim Mawar hari ini yang sudah menduduki jabatan-jabatan penting di negara ini. Nah, jadi saya kira itu yang ingin saya katakan, mudah-mudahan bisa membuat kita tahu apa yang mesti kita perbuat, yang jelas kita tidak bisa membiarkan ada orang muda yang adalah masa depan bangsa ini, aktif sekali, pintar, mantan mahasiswa saya, di bagian itu saya bangga, bisa dikenakan, teror seperti ini yang membekas selamanya, mudah-mudahan matanya akan membaik, dan kita semua bisa membantu Andri dengan mendorong supaya kasus ini jelas sampai diusut sampai dengan kepada yang memberi perintah. Bukan sekedar yang melemparkan, air keras. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.